Halo teman-teman, jumpa lagi nih dengan Pak Rinto Setiawan dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus Pak? Ya, selalu semangat Mas Awan untuk Ini memperjuangkan hak-hak wajib pajak di seluruh Indonesia, Mas Awan. luar biasa ya, IWPI berjuang sampai ke kementerian-kementerian teman-teman ya. Jadi kemarin setelah Maki sudah dicuekin sama sama oknum-oknum pajak di kantor pusat, sekarang IWPI nih, ngapain lagi IWPI? Mengenai dokumen pengadaan Cortex. Ini barang yang sangat-sangat disembunyikan, kalau sampai terbuka di publik bisa kacau balau. Bagaimana Iya, IWPI sekarang mencari dokumen tersebut, Pak? iya, iya. Jadi seperti ini Mas Awan. Jadi kan kemarin sebenarnya laporan kami yang ke KPK itu kan Hmm. malah dari tim KPK itu meminta kami beberapa dokumen tuh Mas Awan. Nah, itu kan kalau Hmm. tidak ada di publik kan ya saya harus meminta Mas Awan. Kalau ada di publik kan bisa saya serahkan langsung Mas Awan. Walaupun mencarinya pun agak penuh effort kan Mas Awan. Hmm. Nah, kemarin itu kami menanyakan beberapa dokumen terkait dengan pengadaan aplikasi Kortek ini Mas Awan Hmm. yang sampai sekarang masih ditemukan banyak malfungsi di beberapa ini Mas ya fitur Mas Awan. Hmm. Bahkan kemarin juga minggu ini Mas ya ada ditemukan faktur pajaknya kosong Mas ya. Iya, kartu banyak kosong. Kosong. Kacau tuh. Gak ada isinya. Hmm. Berikut ini yang IBPI Mas ya. Ini kami mengajukan keberatan Mas Awan. Jadi kami sebelumnya sudah mengajukan ke PPID Kemenq terkait dokumen tersebut. Nah, ini jawabannya. Hmm. Bentar, Mas. Nah, ini jawabannya Mas Awan. Hmm. Nah, ini jawabannya. Hmm. Nah, nah, ini Mas, yang kami minta adalah dokumen sehubungan dengan pengadaan Kortek Mas Awan, yaitu Hmm. HPS Mas, harga perkiraan sendiri beserta Hmm. rincian dan perhitungannya. HPS ini Hmm. untuk menentukan angka 1,228 triliun tadi itu Mas Awan itu apa aja komponennya itu Mas Awan. Hmm. Misalkan pembuatan front end, back end gitu Mas Awan. Hmm. Nah, Oke. nah itu maksudnya itu Mas, harga perkiraan sendiri. Yang kedua adalah berita acara pemberian penjelasan prakualifikasi tender tahap 2. Nah, yang ketiga Hmm. adalah daftar peserta tender yang telah mendaftar serta memenuhi syarat administrasi dan teknis. Yang Hmm. keempat, berita acara hasil evaluasi prakualifikasi dan tender tahap 2 termasuk poin-poin kriteria evaluasi yang digunakan. Yang kelima, informasi mengenai mekanisme dan proses sanggahan terhadap hasil tender yang telah diumumkan. Hmm. Yang keenam, salinan kontrak final antara pemenang tender dan instansi terkait, teman-teman. Nah, jawabannya dari PPID Kemenq ini, Mas. PPID DJP ini, Mas. Hmm. Sorry, salah Mas. Ini PPID Dirjen Pajak. Mm-mm. Hmm. Nah, ini PLH, Mas. Penyuluhan pelayanan ini. Biasanya kan Bu Dwi Astuti, ini Natalius. Nggak tahu beliau kemana ini, Mas. Kayaknya Dwi Astuti ini sering sakit belakangan ini ya. Oh, sakit. Atau dia dipersiapkan untuk naik pangkat jadi Dirjen Pajak. Jadi Pak Oke, Natalius itu mempersiapkan diri untuk menggantikan dia. oke. Mungkin ya, nggak tahu ya. Ya. Nah, ini semua poinnya ini Mas Awan. Hmm. Nah, intinya dijawab bukan informasi publik Mas Awan. Hmm. Nah, ini bentar, yang pertama saya uraikan satu-satu Mas. Ya, informasi yang dimaksud harga perkiraan sendiri tidak dapat diberikan karena belum dikuasai. Jadi Hmm. mereka tidak mempunyai Mas. Nah, yang Oke. kedua berita acara pemberian penjelasan. Prakulasi tender kedua Hmm. belum dikuasai juga Mas Awan. Ini aneh nih Mas, satu instansi dia tidak tahu Mas Awan. Hmm. Daftar peserta tender belum dikuasai juga Mas Awan oleh PPD tingkat 1 DJP Mas Awan. Hmm. Hmm. Berarti Berita bukan acara jadi. evaluasi prakualifikasi dan tender tahap 2 termasuk poin-poin kita evaluasi yang digunakan. Nah, Hmm. tidak dapat diberikan karena belum dikuasai. Jadi maksudnya dokumen itu mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi di saya belum belum dapat gitu ya. Iya kan, tapi kan dia kan sudah ada waktu Mas Awan. Seharusnya kan dia bisa minta Mas Awan satu instansi Mas Awan. Betul, memang tugas dia untuk memiliki dokumen tersebut ya. Betul Mas Awan. Jangan-jangan dokumen itu dirahasiakan, disembunyikan oleh oknum-oknum PPID pun tidak tahu. Nah, itu Mas Awan. Nanti kita bahas ini Mas setelah ini Mas Awan. Hmm. Nah, informasi mengenai mekanisme dan proses sanggahan terhadap hasil tender yang telah diumumkan. Hmm. Nah, ini juga belum dikuasai, Mas Awan. Terus Hmm. salinan kontrak antara pemenang tender dan instansi terkait. Informasi mengenai Hmm. salinan kontrak final antara pemenang tender dan instansi terkait tidak dapat diberikan. Nah, Hmm. kalau ini ngomong tidak dapat diberikan, Mas Awan. Kalau yang 5 tadi tidak dikuasai, Mas Awan. Hmm. Nah, terus apa yang kami lakukan? Hmm.
Nah, Mas Awan, ini saya searching lagi. Kami melakukan adalah keberatan, Mas Awan. Nah, masuk Mas ya. Hmm. Hmm. Nah, kami pernyataan keberatan atas permohonan informasi. Jadi kami tidak keberatan ini tidak puas lah Mas dengan jawaban dari PPD Hmm. tingkat 1 DJP Mas Awan. Hmm. Nah, ini Mas, ini kan tanggapannya ini. Ini tadi rekap dari yang tadi Mas Awan. Hmm. Nah, terus kewajiban PPD menyediakan informasi. Nah, Mas. Hmm. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang diminta, Hmm. kecuali informasi tersebut termasuk dalam kategori eh, dikecualikan atau rahasia. Nah, Mas, Hmm. HPS, harga perkiraan sendiri serta beserta rincian perhitungannya berdasarkan pasal 26 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan dan barang dan jasa pemerintah, HPS beserta rincian perhitungannya merupakan salah satu dokumen pengadaan yang bersifat terbuka. Karena HPS Hmm. merupakan dokumen penting dalam proses pengadaan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hmm. Nah, berita acara pemberian penjelasan, biar agak besar Mas. Nah, Hmm. berita acara pemberian penjelasan prakualifikasi tender tahap 2. Nah, Hmm. ini juga kami jelaskan Mas Awan berdasarkan Undang-Undang KIP pasal 4. Mewajibkan DJP menyediakan informasi publik termasuk berita acara yang dibuat oleh pelaksana pengadaan. PMK 56 tahun 2019 tidak mengecualikan berita acara dari kategori informasi yang dapat diakses publik. Hmm. Daftar peserta tender yang telah mendaftar serta memenuhi syarat administrasi dan teknis. Hmm. 4. Berita acara evaluasi prakualifikasi dan tender tahap 2 termasuk poin-poin kriteria evaluasi. Peraturan Hmm. Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2019 tidak mengecualikan berita acara hasil evaluasi dari kategori informasi yang dapat diakses publik. Hmm. Informasi mengenai mekanisme dan proses sanggahan terhadap hasil tender telah diumumkan. Hmm. Nah, ini juga ini Mas, mekanisme sanggahan merupakan bagian dari proses pengadaan wajib diumumkan Mas Hmm. Awan. Hmm. Nah, salinan kontrak final antara pemenang tender dan instansi terkait. Nah, Hmm. salinan kontrak final dapat dibuka untuk publik tanpa mengungkap informasi rahasia sesuai dengan prinsip transparansi. DJP seharusnya menyediakan informasi ini dengan mempertimbangkan aspek kerahasiaan dan tidak melanggar kepentingan publik. Teman-teman. Hmm. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik yang diminta, kecuali informasi tersebut termasuk dalam kategori dikecualikan rahasia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance. Nah, ini Mas, dalam Hmm. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal sebat ayat 1 menyebutkan ini Mas Aman. Nah, ini Mas, Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi yang huruf E Mas, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga. Jadi ini informasi termasuk informasi publik, salinan kontrak Mas Alan. Oke. Nah, di mana disebutkan bahwa informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Terus peraturan Komisi Informasi Perki nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik dalam Hmm. pasal 15 ayat 9 menyebutkan Hmm. informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 2 huruf I paling sedikit terdiri atas. Ini Mas buahnya Mas, ini Mas Hmm. KAK, HPS, spesifikasi teknis tentang kontrak dan lain-lain Mas sampai berita acara pembelian penjelasan Mas sampai kontrak juga Mas Awan. Hmm. Nah, jadi seperti itu Mas Awan. Peraturan ini memperjelas kewajiban badan publik untuk membuka informasi pengadaan khususnya dokumen kontrak. Sebelumnya Hmm. banyak badan publik menafsirkan informasi pengadaan sebagai informasi dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Jadi Hmm. sebelumnya ada Perki itu memang sudah sering ada ini Mas Awan ya, penafsiran dari badan publik mengatakan bahwa salinan kontrak dan dokumen tender ini adalah rahasia. Tapi Perki sudah menyatakan bukan rahasia Mas, karena sudah ada sering sengketa Mas Awan dan itu dimenangkan, akhirnya dibuka ke publik dokumen tadi Mas Awan. Oh, ya harus dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, ya gimana kita bisa bersengketa? Betul Mas. Seperti itu Mas Awan. Jadi keenam dokumen tadi seharusnya diberikan oleh PPID Dirjen Pajak, namun Dirjen Pajak menolak dengan alasan yaitu tidak menguasai dan tidak boleh diberikan. Seperti itu Mas Awan. Ini kita lagi mengajukan upaya keberatan.
Nanti kalau keberatan ini tidak bisa dipenuhi dengan baik, Mas Awan, kita akan mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat, KIP, Mas Awan. Oke. Oke, luar biasa Pak Rinto ya. Kita menunggu nih dokumen misterius pengadaan Kortes ini masih disembunyikan, masih dirahasiakan oleh oknum-oknum di Ya, Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak ya. Dan by the way ini diminta oleh KPK ya, bukan oleh kita doang, KPK betul, yang betul minta. Mas Awan. Karena gini Mas Mudah-mudahan. Awan, karena di dokumen apa di websitenya ini Mas ya, LG CNS Qualisoft di websitenya Qualisoft, Mas Awan mengatakan dia mengerjakan proyek Kortek ini hanya sampai 2023, Mas Awan. Sementara di Ya, pengumuman tendernya DCP itu sampai 2024, Mas Awan. Nah itu aja dari situ sudah aneh, Mas Awan. oke. Jangannya ada Nah, uang yang disembunyikan atau dihilangkan ya. nah, seperti Oke, itu Mas luar Awan. biasa Pak Rinto. Kita tungguin Pak ya dokumennya. Mudah-mudahan bisa didapatkan melalui proses hukum yang lebih lanjut banding ke PPID. Sampai jumpa Pak Ya, Rinto. Kita ketemu lagi Pak. sama-sama Mas Awan.